Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali bersama saya Susi Juwita Budihati, CGP Angkatan 9 dari Kota Semarang. Kali ini saya akan menyampaikan terkait berbagi pemahaman budaya positif dari modul 1.4. Tujuan pelaksanaan pendidikan di sekolah membentuk anak menjadi generasi yang berpendidikan cerdas dan berkarakter. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dengan melakukan budaya positif di sekolah akan mempermudah terwujudnya pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid dan bersifat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Budaya positif. Yang pertama, perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kedua, perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Ketiga, menjadi suatu pembiasaan sehingga mendorong murid untuk melakukannya dengan kesadaran diri tanpa paksaan. Keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan yang dipercaya oleh seluruh murid dan guru yang menjadi fondasi, arah tujuan dan landasan untuk memecahkan konflik atau permasalahan yang ada di dalam kelas. Berikut pembuatan keyakinan kelas pada murid di kelas 10 PS 2. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Dari pagi ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Nanti kesepakatan kelas itu kita laksanakan bersama-sama, baik saya sebagai guru maupun kalian sebagai siswa. Kesepakatan itu dibuat tujuannya adalah untuk memperlancar semua kegiatan dalam proses pembelajaran, terutamanya pembelajaran matematika. Baik, kita buat mulai yang pertama. Saya tuliskan dulu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini nanti kalau sudah kita sepakati bersama, jangan dilanggar. Kalau dilanggar berarti akan ada konsekuensinya. Konsekuensi dengan hukuman berbeda ya, berbeda. Baik, yuk kita sepakati yang bersama. Kesepakatan yang kelas yang pertama apa? Oke, Mbak Risma. Mengikuti prosedur tepat waktu. Setuju? Setuju. Mengikuti pembelajaran tepat waktu. Ada lagi? Saya. Siapa? Oke, Mbak. Makan minum saat istirahat. Setuju semuanya? Setuju. Makan dan minum Iya. saat Istirahat. istirahat. Hanya dua saja kan kesepakatan di Ayo, kelas Bu. dua? Masih ada. Yuk, Mbak. Mbak Ilala. Mbak Lala. Ya. Mengumpulkan tugas tepat waktu MDM. Mengumpulkan Tugas tepat waktu. mengumpulkan tugas tepat waktu. Terus Saya Bu menggunakan seragam sesuai dengan setuju? Setuju. Menggunakan seragam sesuai hari. Terus yang kelima. Sudah atau hanya 4 saja? lagi Oke, lagi. menggunakan HP saat situasi tertentu. Setuju tidak? Setuju. Menggunakan HP atau handphone sesuai dengan
kondisi. Sesuai dengan kondisi. Terus apa lagi cukup hanya 5? Saya Bu. Ya Mbak. Meminta izin saat meninggalkan pelajaran. Sepakat? Sepakat. Meminta izin saat meninggalkan pelajaran. Terus cukup hanya 6. Bekerja sama dengan kelompok dalam menyelesaikan tugas. Setuju enggak? Setuju. Yang ketujuh, bekerja sama dalam kelompok. Dalam kelompok atau dalam apa? Dengan kelompok. Bekerja sama dengan kelompok. Ya, sebentar. Bekerja sama dengan kelompok. Cukup atau ada lagi? Cukup. Cukup? Cukup. Cukup. Baik. Kesepakatan ada 7 di dalam kelas 10 PS 2. Ini kesepakatan kita buat bersama, berarti baik Bu Susi sebagai guru maupun kalian sebagai siswa wajib mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat. Kalian juga perlu tahu dari kesepakatan yang kalian buat ini akan memunculkan nilai-nilai kebajikan yang harus kalian laksanakan juga. Kira-kira nilai kebajikan apa ini? Nilai-nilai kebajikan. Yang pertama untuk yang ini, mengikuti pembelajaran tepat waktu. Disiplinan. Kedisiplinan atau nilai kebajikan disiplin ya. Sepakat ya. Yang kedua sekarang, makan dan minum saat istirahat. Tanggung jawab dan menghargai. Tanggung jawab bisa, menghargai bisa nggak? Bisa. Tujuannya apa kalau makan dan minum di saat istirahat? Agar kita bisa lebih konsentrasi sama penjelasan guru. Oke, di sini tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan kelas, mengumpulkan tugas tepat waktu. Tanggung jawab. Berikutnya yang keempat, menggunakan seragam sesuai hari. Kedisiplinan. Ini karena mematuhi sebuah aturan. Kedisiplinan. Terus yang ke 1, 2, 3. Mungkin 1, 2, 3, 4. Yang kelima ya. Ya, yang kelima, menggunakan HP sesuai kondisinya. Artinya kondisi itu di saat-saat tertentu. Kalau pada saat jam pembelajaran tidak boleh menggunakan HP, ya jangan digunakan. Ketika gurunya mengatakan silakan menggunakan HP, baru HP digunakan. Makna dari kata kondisi seperti itu. Sehingga menggunakan HP sesuai kondisi itu termasuk apa? Menghargai, tanggung jawab. Terus apa lagi yang keenam? Meminta izin saat meninggalkan pelajaran. Nih. Menghargai bisa, terus disiplinan juga bisa. Menghargai. Maksudnya menghargai di sini apa? Iya. Menghormati siapapun yang ada di dalam kelas. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir dari kesepakatan kita, bekerja sama dengan kelompok dalam artian dalam pembelajaran apapun terutama matematika itu nanti akan membentuk kelompok-kelompok. Kalian akan berkelompok dengan siapapun. Nah, bekerja sama dalam kelompok ini menimbulkan nilai kebajikan berupa apa? Kolaborasi. Sampai sini adakah yang mau ditanyakan? Sudahkah kalian paham tentang kesepakatan kelas yang kita buat? Ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup ya. Kalau cukup
cukup. Sekarang kita lihat dari kesepakatan ini mana yang tampak dan tidak tampak. Tampak dalam artian yang dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Misalkan seperti ini. Ini saya buat ya. Ini yang tampak dan yang ini adalah tidak tampak. Yang pertama, coba kesepakatan yang pertama. Mengikuti pembelajaran tepat waktu. Berarti yang tampak apa? Datang tepat waktu. Good. Datang tepat waktu. Yang tidak boleh dilakukan atau yang tidak tampak? Terlambat. Berikutnya yang kedua, makan dan minum saat istirahat. Yang boleh dilakukan? Mengikuti pembelajaran. Makan dan minum. Yang ini dulu, yang tidak boleh dilakukan apa? Biasanya kalau tidak boleh lebih cepat. Makan di kelas. Makan dan minum di kelas. Kalau yang muncul atau yang boleh dilakukan? Iya, betul. Makan dan minum saat istirahat. Berikutnya yang ketiga, mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang boleh dilakukan? Mengerjakan tugas tepat waktu atau menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang tidak boleh tidak mengerjakan. Good. Terus yang keempat sekarang, menggunakan seragam sesuai hari. Kira-kira yang dilakukan sesuai itu ya, menggunakan seragam sesuai hari juga kan? Yang tidak boleh atau yang tidak tampak? Menggunakan seragam asal-asalan. Oke. Menggunakan seragam asal-asalan. Dalam artian apa? Jangan sampai pada hari Senin seragam kita putih abu-abu, yang kamu pakai masih putih biru atau putih merah. Ya boleh, cuman kan tidak sesuai dengan zamannya kalian. Gitu ya, paham ya? Terus kemudian yang kelima sekarang, menggunakan HP sesuai kondisinya. Yang boleh dilakukan? Itu yang tampak atau yang tidak tampak? Tidak menggunakan HP apa? Pada saat jam pelajaran, misalkan seperti itu. Kalau yang tidak tampak, kebalikannya kan? Menggunakan HP pada saat jam pelajaran. Sekarang yang keenam. Yang keenam apa? Meminta izin saat meninggalkan pelajaran, berarti izin ya, izin. Kalau yang ini tidak izin. Yang keenam tidak izin. Terus yang terakhir, kesepakatan kita yang terakhir 7, bekerja sama dengan kelompok. Berarti bekerja sama dengan teman. Kalau yang tidak tampak, menyendiri atau personal. Paham sampai sini? Apa yang harus kalian lakukan dengan kesepakatan kalian dan apa yang harus kalian hindari dari kesepakatan kalian, sehingga nanti memunculkan nilai-nilai kebajikan untuk kalian. Misalkan ya Risma setiap saat selalu datang tepat waktu, tidak pernah telat. Pasti orang akan
Bella mengumpulkan tugasnya tepat waktu, oh berarti dia disiplin. Misalkan Fatia mampu untuk bekerja sama dengan temannya dalam satu kelompok, dia aktif mengkoordinir teman-temannya, berarti Fatia ini dikategorikan sebagai siswa yang mampu untuk memimpin atau berkolaborasi dengan teman. Jadi kalau kamu melakukan ini, nanti orang akan menilai kebajikan ada dalam dirimu seperti itu. Paham ya? Itulah fungsinya kesepakatan kelas. Nah sekarang, kalau sudah paham, adakah yang bertanyakan lagi? Ada yang disepakati lagi? Cukup. Kalau cukup, sekarang kita masuk ke tugas-tugas apa yang harus kamu lakukan. Misalkan mengikuti pelajaran tepat waktu. Sekarang di sini saya ganti dengan tugas guru, sedangkan yang di sini adalah tugas siswa. Oke, yang pertama tugas guru apa? Datang. Pembelajaran tepat waktu, berarti Tepat waktu. iya. Guru itu menyampaikan materi tepat waktu. Sedangkan siswa itu Menyelesaikan tugas tepat waktu. apa ya? Datang tepat waktu. Guru kan juga harus datang tepat waktu kan? Datang tepat waktu dan apa? Aktif ya. Aktif dalam pembelajaran. Kenapa Pak aktif dalam pembelajaran? Karena di sini ada kata ini, ya kan? Jadi bukan hanya waktu tepat waktu aja, pembelajaran. Terus yang kedua, makan dan minum saat istirahat. Tugas guru ya tetap makan dan minum juga pada saat istirahat. Sama juga dengan siswa. Berikutnya, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ini sama ya. Makan dan minum tepat waktu. Sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiganya agak beda. Antara tugas guru dan tugas siswa beda. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Kalau tugas guru apa? Mengoreksi atau menilai, mengoreksi. Terus apa lagi? Memberikan materi saran. Memberikan masukan atau apa? Saran atau Materi. kalau kamu tidak paham apa? Bimbingan kepada siswa. Kalau yang siswa tugasnya apa? Bertanya bila tidak paham atau mengumpulkan tepat waktu. Berikutnya yang keempat, menggunakan seragam sesuai hari. Siswa dan guru kira-kira tugasnya sama enggak? Sama. Guru juga ada aturan menggunakan seragam. Kalau hari Senin menggunakan keki yang coklat. Kalau hari Selasa menggunakan lurik kroso. Hari Rabu menggunakan batik bebas. Hari Kamis menggunakan pakaian adat. Hari Jumat menggunakan boleh olahraga. Kalau sekolah menyelenggarakan kegiatan olahraga, boleh juga batik bebas. Demikian juga dengan kalian. Jadi kita mempunyai tugas yang sama. Menggunakan HP. Guru dan siswa mempunyai tugas yang sama atau beda? Sama. Sepakat ya? Terus kemudian meminta izin saat meninggalkan pelajaran. Guru dan siswa punya tugas yang berbeda atau sama? Sama. Bukan hanya siswa yang meninggalkan pelajaran, ketika guru tidak bisa masuk ke dalam kelas, entah dalam situasi apapun, kondisinya sakit atau mungkin dinas luar, tetap harus meminta izin secara berjenjang. Mulai dari kepala sekolah, kemudian ke kepala tata usaha, dan pastinya kepada kalian juga. Kepada kalian itu nanti dalam bentuk izin yang pertama, yang kedua pemberian tugas jarak jauh. Jelas? Kemudian yang ke-7, yang terakhir, bekerja sama dengan kelompok. Kira-kira siswa dan guru punya tugas yang berbeda ataukah sama?
Beda atau sama? Karena nilai kebajikannya adalah ini. Sama. Bapak Ibu guru itu juga punya tugas yang harus dikerjakan dalam bentuk kelompok. Contoh, duduknya kan sudah di kelompok-kelompok. Jurusan PS duduknya dengan kelompok PS. Jurusan PPLG di PPLG, DKV DKV. Itu kan sudah berkelompok. Berarti Bapak Ibu guru yang duduk di jurusan PS harus mampu berkolaborasi, bekerja sama dengan Bapak Ibu guru mapel yang lain dalam satu jurusan. Sama, jadi tugas guru dan tugas kalian sebagai siswa memiliki kerjasama dalam kelompok yang sama. Cuma dalam konteks yang berbeda. Kalau kalian dalam konteks pembelajaran, kalau Bapak Ibu guru dalam konteks tugas sebagai seorang guru. Itu porsinya. Jelas sampai sini? Kesepakatan kita, nilai kebajikannya apa, yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, serta tugas-tugas kita. Adakah yang ingin didiskusikan? Tidak apa-apa. Kita rileks saja karena ini nanti harus disepakati di setiap kali pembelajaran matematika. Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau memberikan masukan? Karena kalau tidak ada, nanti saya minta setiap siswa menandatangani dalam bentuk tanda tangan bahwa saya sepakat. Sudah? Sepakat? Oke. Tepuk tangan buat kita dulu semuanya. Sudah semuanya? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Nanti sekretaris Mbak Risma dibuat dalam bentuk asturo, ditulis semua ini. Yang ini aja ya, kesepakatan ini nanti ditempel di kelas. Ditempel di kelas dan ditempel di mading. Kamu buat aja kesepakatan kelas 10 PS2. Dan itu nanti biar terbaca oleh semuanya. Bisa ya? Bisa nanti ditempel, terus kemudian nanti difoto, dijadikan portofolio. Baik, terima kasih anak-anakku semua atas kerjasamanya. Semoga apa yang menjadi kesepakatan kelas kita ini bisa kita patuhi bersama, baik saya sebagai guru maupun kalian sebagai siswa, sehingga dalam pembelajaran matematika khususnya nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai kesepakatan-kesepakatan yang ada di kelas kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penandatanganan keyakinan kelas yang dilakukan setelah membuat keyakinan kelas. Hasil keyakinan kelas ditempel di papan mading dan juga ditempel di dinding ruang kelas. Berikut adalah respon murid setelah membuat keyakinan kelas. Saya Aura Aura Rahma dari 10 PS2. Pembelajaran hari ini yang sudah diberi dan yang sudah disampaikan di dalam kelas tadi, saya merasa lebih menjadi seseorang pribadi yang lebih bertanggung jawab dan menghargai teman, menghargai guru, dan bisa bekerja sama dengan guru dan teman, serta dengan siapapun. Sekali lagi, terima kasih Bu Susi. Sukses selalu. Disiplin positif. Motivasi menjadi suatu pembiasaan sehingga mendorong murid untuk melakukannya dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan. Hukuman dan penghargaan hasil dari penegakan peraturan yang disepakati. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Segitiga restitusi terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dengan teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan. Ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. Ketiga,
berupa tawaran, bukan paksaan. Keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, fokus pada solusi. 6. Fokus pada karakter dan bukan tindakan. 7. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk diri murid. Yang ke-8 bersifat menguatkan. 9. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikut kasus 1. Seorang siswa bernama Safira sering terlambat datang ke sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya terlambat. Jam berapa ini Safira? Jam 8 Bu. Oh ya sudah, duduk dulu. Kasih Bu. Baik anak-anak, kita lanjut lagi. UN sama dengan suku PN, A sama dengan suku Oh, Mbak Safira, nanti pada saat jam istirahat kedua menemui Bu Susi di ruang BK ya. Baik Bu. Nanti kita diskusi bersama tentang apa yang terjadi sama kamu. Selamat siang Mbak Safira. Selamat siang Bu. Kita diskusi sebentar ya. Ya Bu. Pada saat jamnya Bu Susi, terus kemudian ada informasi dari teman-teman data PKS. Bu Susi kok mendengar Mbak Safira sering terlambat, betul apa tidak? Betul Bu. Sudah berapa kali terlambatnya? Sudah sekitar 5 kali Bu. 5 kali ya? Ya memang kita pernah melakukan sebuah kesalahan, tetapi yang terpenting di sini bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki dan tidak mengulangi lagi. Coba kita cari solusi bersama ya. Iya Bu. Oke, kamu datang terlambat itu alasannya kenapa Mbak? Saya sering tidur larut malam Bu, karena saya sering bermain games, sehingga pagi harinya saya selalu bangun kesiangan sehingga telat berangkat sekolah. Dengan sering datang terlambat seperti itu, apakah itu sesuai dengan keyakinan di kelas kita? Tidak Bu. Tidak. Keyakinan di kelas kita yang disepakati apa saja? Kedisiplinan Bu. Oke, kedisiplinan. Menurut Mbak Safira, kedisiplinan itu penting atau tidak? Menurut saya itu penting Bu, karena itu membuat saya belajar untuk selalu menghargai waktu dan juga menaati peraturan, sehingga itu bisa bermanfaat untuk saya ketika magang nanti. Nah, oke, menghargai waktu itu berarti penting ya menurut Mbak Safira ya. Seperti menghargai orang di sekitar kita, menghargai waktu itu juga bermanfaat untuk pekerjaan kita menjadi lebih bermakna. Benar nggak? Benar Bu. Oke, kemudian kita juga harus belajar peduli pada orang lain dengan yang ada di sekitar lingkungan kita. Ya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf Bu Susi. Oke, Bu Susi sangat menghargai permintaan maafmu, dan yang satu berusaha mau tidak mengulangi lagi ya. Iya Bu. Nah, menurut Mbak Safira, apa yang akan dilakukan supaya tidak terlambat lagi? Saya akan mencoba untuk tidur lebih cepat dan juga membatasi waktu bermain game saya, sehingga ketika keesokan hari paginya saya tidak bangun kesiangan. Oke, itu janji loh ya. Nanti akan Bu Susi komunikasikan dengan wali kelasmu bahwa kamu tidak akan mengulangi lagi perbuatan terlambat tadi. Baik Bu. Oke, begitu saja Mbak Safira. Tetap semangat, terus kemudian tetap menghargai apa yang sudah kita sepakati bersama. Sekarang silakan kembali lagi ke kelas untuk belajar kembali bersama teman-teman. Baik Bu, terima kasih Bu Susi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Diandari dari 10 PS2.
Saya berterima kasih kepada Ibu Susi karena telah membantu menyelesaikan permasalahan saya, yaitu saya sering datang terlambat. Untuk kedepannya saya tidak akan melakukan kesalahan saya lagi, dan saya akan tidur lebih cepat dan tidak akan bermain game sampai larut malam, sehingga pada keesokan harinya saya tidak akan datang terlambat lagi. Terima kasih atas sarannya, atas diskusinya kepada Ibu Susi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2, seorang siswa kelas 10 PS2, Gianira, sering membolos ke sekolah sehingga tugasnya tidak pernah dikerjakan. Selamat sore Mbak Gia. Selamat sore Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Sehat ya? Kita diskusi sebentar nggak apa-apa? Ya Bu. Mbak Gia, Bu Susi itu mendapat informasi dari kesiswaan, terus kemudian dari BK, kalau Mbak Gia itu sering bolos, kemudian tugas-tugas matematika juga telat mengumpulkannya dan kadang nggak dikumpulkan ya? Benar Bu. Terus kalau boleh tahu bolosnya itu sudah berapa kali? Sudah 4 kali Bu. 4 kali ya? Ya memang kalau melakukan kesalahan kita itu biasa. Yang terpenting adalah bagaimana kita itu bisa tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah kita lakukan tadi. Yuk kita cari solusi bareng-bareng ya untuk kasus ini. Kira-kira menurut Mbak Gia, alasan apa kok sering bolos? Jadi saya itu sering tidur larut malam Bu, karena saya sering bermain game sehingga pagi harinya saya selalu bangun kesiangan. Akhirnya saya tidak berangkat sekolah, apalagi tugas juga belum saya kerjakan karena saya terlalu asik nge-game Bu. Baik, dengan membolos itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita Mbak? Tidak Bu. Tidak, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati apa? Kedisiplinan. Kedisiplinan. Menurut Mbak Gia, kedisiplinan itu penting atau tidak ya? Penting Bu, karena itu membuat saya belajar untuk selalu menghargai waktu dan juga menaati peraturan, sehingga itu bisa bermanfaat untuk saya ketika magang nanti. Oke, baik. Menghargai waktu itu sangat penting ya menurut Mbak Gia ya. Berarti seperti kita menghargai orang di sekitar kita, sehingga apa yang kita lakukan pekerjaan itu bisa bermakna. Tugas-tugasnya Mbak Gia bisa diselesaikan dengan tepat waktu, benar tidak? Benar Bu. Kemudian kita juga harus peduli dengan orang di sekitar kita, dengan teman-teman di lingkungan sekolah, gitu ya. Ya Bu, saya menyesal sudah sering membolos Bu, saya minta maaf ya Bu. Oke, baik. Bu Susi menghargai permintaan maafmu. Yang terpenting tidak diulangi lagi, tidak bolos, kemudian tugas-tugasnya dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya Bu, baik Bu. Nah, menurut Mbak Gia, apa yang akan dilakukan oleh Mbak Gia supaya tidak membolos lagi? Saya akan mencoba untuk tidur lebih cepat Bu, dan juga membatasi waktu bermain game saya, sehingga ketika besok pagi saya tidak bangun kesiangan lagi dan tugas-tugas akan saya kerjakan tepat dengan waktunya. Oke, baik, itu janji loh ya. Nanti janjinya Mbak Gia ini akan saya komunikasikan ke wali kelas, ke BK, bahwa sudah berdiri tidak akan mengulangi lagi untuk bolos dan menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Baik Bu. Oke, begitu saja Mbak Gia. Tetap semangat. Silahkan pulang, hati-hati di jalan. Sampai tujuan ya. Terima kasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gianira Juniarhila dari 10 PS2. Di sini saya ingin berterima kasih kepada Ibu Susi karena sudah membantu saya dalam menyelesaikan masalah saya. Yaitu, saya sering sekali membolos ke sekolah dan jarang mengumpulkan tugas, sehingga hal itu dapat berdampak buruk untuk saya dan lingkungan yang ada di sekitar saya. Untuk kedepannya, saya akan melakukan apa yang sudah didiskusikan oleh Bu Susi dengan saya tadi, yaitu yang pertama, saya tidak akan lagi menge-game hingga larut malam, dan yang kedua, saya akan tidur lebih awal sehingga pada pagi hari saya tidak akan mengantuk sehingga tidak akan membolos lagi. Terima kasih atas saran dan solusi yang Ibu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desiminasi berbagi pemahaman tentang budaya positif kepada wali kelas dan guru mata pelajaran di SMK Negeri 8 Semarang. Berikut pelaksanaan kegiatan desiminasi di SMK Negeri 8 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya.
Apa kabarnya? Sehat semuanya? Terima kasih atas waktu kerawuhannya di kegiatan Guru Penggerak untuk diseminasi terkait kita berbagi pemahaman tentang budaya positif yang sudah saya dapatkan dan saya sudah terapkan di dalam kelas. Budaya positif ini tidak lepas dari tujuan pelaksanaan pendidikan di sekolah, yakni membentuk anak menjadi generasi yang cerdas dan berkarakter. Ini pastinya akan sesuai dengan visi dan misi dari sekolah kita yang sementara lagi kita tinjau kembali. Kemudian, tidak lepas lagi kita kaitkan dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi sebenarnya teori-teori belajar yang ada di luar negeri itu cukup banyak. Sebenarnya kita tidak perlu jauh-jauh belajar tentang teori belajar. Yang dekat-dekat saja, Bapak Ki Hajar Dewantara. Teori belajar dari Bapak Ki Hajar Dewantara ini sebenarnya baik, sangat baik untuk kita terapkan di dunia pendidikan di Indonesia. Di sini salah satunya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar menjadi manusia atau anggota masyarakat yang memiliki keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi ini konsep pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Dengan melakukan budaya positif di sekolah, akan mempermudah terwujudnya pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun anak sesuai kodratnya. Karena pendidikan yang sekarang ini sudah tergerus dengan perkembangan teknologi. Yang kedua, rata-rata dari Bapak dan Ibu guru itu lebih mendominasi sebagai guru. Tidak mengutamakan kepentingan siswa ketika belajar sesuai kebutuhannya. Misalkan siswa ini kodratnya, misalkan nih di TKJ, dia harus membuat apa Bu tripping ya, membuat tang tripping, apung tripping dan sebagainya itu. Kalau memang dunianya dia suka di situ sudah salurkan saja. Kalau tidak ya dia pengennya apa? Memang itu agak sulit tetapi memang harus diterapkan. Karena kalau kita memaksakan semua anak sesuai dengan keinginan kita, adanya nanti seperti yang sudah terjadi di UNES, yang bunuh diri dan sebagainya itu karena tingkat stresnya yang sangat tinggi. Berikutnya, budaya positif, ini ada beberapa pengertian tentang budaya positif, perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Perwujudan nilai-nilai kebajikan, nilai keyakinan universal yang ada di sekolah. Kemudian perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam 6 pilar profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, menjadi suatu pembiasaan sehingga mendorong murid untuk melakukannya dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan. Karena yang sudah terjadi rata-rata memberikan poin kesalahan. Itu sebenarnya tidak patut untuk diterapkan di dunia pendidikan. Berikut, di disiplin positif ada 3 jenis istilah. Yang pertama motivasi. Ini menjadi suatu pembiasaan sehingga mendorong murid untuk melakukannya tanpa adanya paksaan. Kemudian hukuman dan penghargaan ini sifatnya saklek, hasil dari penegakan peraturan yang sudah disepakati. Ini yang biasanya ada poin kesalahan yang dikumpulkan sehingga nanti menjadi pembuatan surat pernyataan dan sebagainya pada akhirnya nanti di-drop. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka bisa kembali kepada dirinya kembali tanpa ada paksaan. Artinya dia sadar, misalkan dia melakukan sebuah kesalahan, tanpa kita ngejudge dia tahu bahwa dia salah. Terus kemudian tindakannya apa? Dia akan memperbaiki. Memperbaikinya seperti apa? Lah, kita nanti akan memposisikan diri kita sebagai seorang guru. Nah, segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bila digabungkan dengan teori kontrol, kalau menstabilkan identitas adalah kita semuanya akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Contoh yang sudah saya lakukan kemarin, misalkan ada siswa yang bermasalah. Siswa X, saya mendengar informasi kalau kamu itu sering terlambat. Nanti dia akan mengakui, iya Bu. Sudah berapa kali? 5 kali Bu. Misalkan seperti itu. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, kita mencoba menggali, menanyakan alasannya kenapa. Kamu terlambat sekian kali itu pasti punya alasan. Nanti dia akan mengungkap semua. Tetapi tidak usah dengan kalimat yang kereng dan sebagainya.
Kemudian menanyakan keyakinan. Kita memiliki motivasi yang internal dalam artian gini, ketika saya mengajar itu misalkan dia sudah terlambat sekian kali. Saya ajak duduk bareng, berbicara bareng, santai, kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kelas. Sehingga nanti mulai sekarang kita membiasakan diri setiap kali belajar, kita membuat kesepakatan-kesepakatan kelas yang bernilai positif sehingga menjadi pemacu anak untuk merubah perilaku yang negatifnya tadi. Kesepakatan kelas itu harus disepakati antara guru dan siswa dalam satu kelas. Ini ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Memperbaiki hubungan. Yang ketiga berupa tawaran, bukan paksaan. Kira-kira kamu mau berubah enggak? Kalau kamu mau berubah, apa yang akan kamu lakukan? Misalkan seperti itu. Oh, maaf. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Terus kemudian fokus pada solusi, fokus pada karakter dan bukan tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk diri murid. Sifatnya menguatkan dan mengembalikan murid itu kembali kepada kelompoknya. Melepaskan dia dari beban kesalahan yang dia lakukan. Hukuman atau konsekuensi, ini misalkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ini tipe-tipe yang sudah terjadi. Terus kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Kemudian berdiri di depan kelas dengan 1 kaki. Ini yang biasanya saya alami dulu. Kalau nggak hafal perkalian suruh berdiri 1 kaki seperti ini. Itu tidak boleh dilakukan. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ini adalah salah 4 dari sekian banyak hukuman atau konsekuensi yang sudah familiar terjadi. Berikutnya, tadi sudah saya singgung terkait dalam pembelajaran kita harus membuat yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai kebajikan yang dipercaya oleh seluruh murid dan guru menjadi fondasi arah tujuan dan landasan untuk memecahkan konflik. Baik konflik di dalam kelas maupun konflik internal dalam siswa sendiri. 1, menggali peraturan yang perlu disepakati. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat yang positif seperti tadi. Tidak boleh makan dan minum di kelas, itu kalimat negatif. Kita rubahnya bisa menjadi budayakan makan dan minum di jam istirahat atau makan dan minum pada saat jam istirahat. Kalimatnya positif. Tidak membuang sampah sembarangan, itu negatif. Buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Kemudian mencarikan peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Misalkan seperti ini, datang ke sekolah tepat waktu. Berarti nilai kebajikannya adalah berupa kedisiplinan. Keyakinan yang kedua misalkan mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Berarti nilai kebajikannya adalah bisa kedisiplinan, bisa berupa tanggung jawab. Seperti itu. Artinya kita mengenalkan anak seperti itu. Kemudian pendalaman keyakinan kelas tampak dan tidak seperti tampaknya. Misalkan tampak itu artinya sering kita lakukan dan yang tidak tampak seperti itu yang tidak kita lakukan. Misalkannya datang tepat waktu berarti tampaknya yang harus kita lakukan. Tampak dalam artian di sini adalah yang sering kita lakukan, yang harus kita lakukan. Berarti kita harus datang tepat waktu. Kemudian yang tidak tampak seperti itu berarti yang tidak boleh dilakukan istilahnya. Datang terlambat. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak tampaknya berarti buang sampah sembarangan. Seperti itu. Kemudian pendalaman keyakinan kelas, tugas guru dan tugas murid. Misalkan datang tepat waktu tadi. Tugas saya sebagai guru berarti saya harus datang tepat waktu karena saya menjadikan diri sebagai contoh teladan bagi siswa. Sedangkan tugas murid dia juga harus datang tepat waktu. Seperti itu. Ini harus dipahamkan kepada seluruh siswa ketika kita membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, selain itu juga kita harus paham dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Pasti bertahan hidup, rasa kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Artinya apa? Setiap anak yang punya masalah itu pasti akan berhubungan dengan kebutuhan ini. Pasti akan berhubungan, misalkan dia butuh rasa kasih sayang yang diterima. Rata-rata kebanyakan misalkan anak itu berasal dari keluarga yang broken home,
itu kan pasti dia akan mengejar ini. Dia akan mengejar ini dengan mencari perhatian di sekolah, baik dengan gurunya, dengan temannya, atau dengan siapapun. Seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus paham ini. Kemudian kita juga harus paham tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah pada anak, kita ngejudge dia bahwa kamu salah? Ataukah kita sebagai teman si anak? Ataukah kita sebagai pemantau, ataukah kita sebagai manajer? Ini saya rasa kalau kita paham ini tidak hanya kita terapkan di sekolah, tetapi bisa kita terapkan juga di dalam keluarga. Kita posisikan kita sebagai orang tua terhadap anak kita. Apakah kita masih dalamnya hal yang ini, penghukum? Ataukah membuat anak itu merasa bersalah? Ataukah kita sebagai teman anak kita? Dan seterusnya. Kemudian ini pengertiannya, penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun berupa verbal. Fisik secara verbal pun juga itu kita dikatakan sebagai penghukum, misalkan patuhi aturan saya, kalau tidak awas loh ya. Kamu kalau nggak makan, nanti kamu sakit, awas loh ya. Nah, seperti itu, awas loh. Seperti itu, kata-kata yang sifatnya menekan dia, menekan seorang anak itu merupakan kita sebagai posisi penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, guru bersuara lebih lembut, guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Walaupun nadanya rendah, tetapi kalimatnya itu matek. Membuat anak itu seakan-akan, waduh, saya sudah mengecewakan guru ini. Sama ketika kita dengan anak kita juga seperti itu. Ketika anak membawa pulang nilainya rendah, kamu tuh nggak belajar ya, berarti kamu nggak ngikutin apa kata ibu dan sebagainya. Walaupun rendah nadanya, tetapi itu sudah membuat dia menjadi rasa bersalahnya timbul. Kemudian sebagai seorang teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha menjadi pengontrol melalui persuasi. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Misalkan seperti itu. Kemudian posisi yang memantau di sini berarti mengawasi. Kalau dia sudah berjanji tidak akan mengulangi, kita tinggal posisinya sebagai pemantau. Kita bertanggung jawab atas perilaku-perilaku orang yang kita awasi berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Apa yang kamu lakukan? Artinya kalau permasalahan itu sudah kita selami, kemudian kita dapatkan alasannya dia apa, dia berjanji untuk merubah, kita tinggal berposisi sebagai pemantau, tinggal kita ikuti saja. Ayo kemarin bagaimana maunya, sudah janji belum dan sebagainya. Kemudian yang terakhir sebagai seorang manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh kalimatnya seperti ini, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki? Contoh, dia datang terlambat tadi. Kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Sesuai Bu, apa? Tidak boleh terlambat, oke. Kamu bisa memperbaikinya, bisa Bu. Nah, kalau memang sesuai kamu bisa memperbaiki, silahkan kamu perbaiki. Nah, kita nanti mundur sebagai posisi pemantau tadi. Gitu. Ngerti ya Bapak dan Ibu? Nah ini refleksi, saya akan berusaha dan belajar melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama penerapan budaya positif sebagai pembiasaan di sekolah. Kemudian itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita mulai dengan diskusi ringan terkait masalah yang tadi sudah saya sampaikan, pemahaman tentang budaya positif. Monggo. Boleh, silakan Bu Dian. Ini semisal di kelas kan saya lagi belajar nih. Ya. Terus saya lagi udah jelasin, terus saya lagi ngasih tugas. Tugasnya itu Bantur suaranya. tugasnya kan berkelompok nih. Ya. Harusnya setiap anggota kan bekerja sama. Ternyata ada salah satu siswa saya yang asik menggambar sendiri, asik dengan dunianya sendiri, sementara teman-temannya yang lain ini bekerja. Terus saya menanyakan ke dia, tugasmu mana? Dia bingung karena dia nggak bisa, karena dia nggak mengerjakan, dia bingung dia. Nah akhirnya sama temannya diketawakan, pokoknya intinya teman-temannya akhirnya dibully. Terus saya membiarkan nih teman-temannya. Apakah sikap saya ini benar, ataukah saya harus seperti apa?
menghadapi siswa yang seperti ini? Apakah saya harus marah-marah ke dia, menghukum dia, atau bagaimana Bu Susi? Terima kasih. Dari BK ada yang mau jawab? Ini kan ada Bapak Ibu Guru BK sebelum saya jawab. Ada? Ini monggo Bumi. Mungkin kalau dari kacamata kami itu memang anak itu biasanya ada spesifikasi sendiri. Ada yang asik dengan dunianya, maksudnya ketika dia merasa Allah ini sepele, ini sudah kalau saya lakukan dalam waktu 5 menit ini saya selesai. Maka bisa jadi anak tersebut itu melakukan entah itu game atau melakukan kegiatan lain yang seharusnya tidak dilakukan di kelas sesuai dengan kesepakatan kelas tadi yang disampaikan. Kalau seperti ini, kalau dari kacamata kami di BK kan tidak ada anak langsung di justifikasi, kamu salah, begitu memang tidak boleh karena itu akan mematikan motivasi anak. Maka kita hanya mengingatkan kalau nanti Anda temannya mengumpulkan, Anda belum mengumpulkan, kira-kira tahu tidak resikonya. Jadi kita bukakan apa konsekuensinya, apa nanti kalau tidak melakukan itu apa, kalau melakukan di awal itu apa. Jadi konsekuensi positif dan negatifnya diperlihatkan. Seperti tadi yang disampaikan Bu Susi tadi kan ada segitiga restitusi, sehingga nanti itu akan nyambung. Validasinya iya apa enggak, terakhirnya itu iya apa enggak. Begitu kalau dari kacamata kami. Dari Bapak Ibu yang lainnya? Menambahkan. Monggo Ibu. Terima kasih. Apa yang dikatakan oleh Bu Umi itu sebetulnya betul, dalam arti kita tidak langsung menjudge seperti itu ya. Itu yang harus kita garis bawahi. Kenapa kamu tidak mengerjakan? Apalagi kita langsung memberikan punishment. Udah, letakkan, berdiri di pojok sana. Ya itu kan memang sudah kita tidak eranya lagi ya untuk melakukan itu. Sebetulnya kita harus mencari tahu dulu, mengakses kenapa dia kok hari ini seperti itu. Terlebih apa yang dilakukan hari ini itu berbeda dengan hari sebelumnya. Sebetulnya dia itu tidak seperti itu, tapi kenapa hari ini kok perlakuannya, sikapnya berbeda? Pasti ada sesuatu. Nah itu yang harus kita tahu dulu. Ya, perlu pendekatan secara personal. Ya, kuncinya itu perlu pendekatan secara pribadi, secara humanis. Ya, apa yang dia rasakan saat ini, apa yang terjadi pada anak itu, sehingga anak itu menampilkan sikap atau perilaku. Dan itu ini juga memerlukan satu proses nanti. Ya, itu kalau di PS itu perlu juga intervensi, perlu juga berkolaborasi ya, ada dengan wali kelas, pendekatan, mungkin dengan orang tua. Ya, kita perlu mengumpulkan berbagai macam informasi dari berbagai macam sumber sehingga kita tahu persis apa yang terjadi pada anak itu sehingga anak itu bisa berbuat atau bersikap seperti itu. Dan itu nantinya juga sangat perlu menjadikan masukan bagi kita untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Ya, terima kasih Bu Umi, Bu Listiani. Bagaimana Bu Dian? Iya, berarti saya bisa menyimpulkan di sini saya tidak boleh membiarkan teman-temannya itu untuk membuli. Berarti saya harus segera mengambil tindakan. Paling tidak saya mengingatkan teman-temannya untuk bersikap lebih baik. Juga saya harus memahami dulu si anak ini kenapa seperti itu, sehingga saya tidak salah ketika dalam mengambil keputusan. Betul sekali. Jadi intinya itu kan di situ ada siswa yang menertawakan temannya, itu diredam dulu. Semuanya dikondisikan dulu sesuai dengan kondusivitas kelas. Artinya tidak boleh ada pembulian di situ dalam bentuk verbal ataupun dalam bentuk apapun. Setelah itu nanti seperti yang disampaikan oleh Bu Umi dan Bu Listiani tadi, perlu adanya pendekatan, perlu adanya menstabilkan identitas dulu. Kita perlu tahu dulu kenapa terjadi perubahan perilaku pada anak itu di hari itu. Kemudian nanti kita mulai menggalinya, mulai tindakan yang salah. Artinya tidak di dalam kelas saat itu anak itu kita tanyakan, kita panggil, kita duduk berdua dan sebagainya. Terima kasih Bu Dian, Bu Listiani, Bu Umi. Moga Bapak dan Ibu ada lagi? Moga Pak Tolka. Kalau kita mengamati berita-berita di
Iya. Kalau pendidikan dulu, kalau tadi dikatakanlah model-model hukuman terhadap pendidikan itu kan salah ya. Misalnya berdiri, kalau dulu mungkin saya juga dijewel, tapi hasilnya kan seperti kita. Tapi pendidikan kita sekarang, hasilnya seperti anak-anak kita sekarang ini. Ya sebenarnya apa yang terjadi pada pendidikan kita, itu ada yang salah di mana ya? Kalau menurut saya, salahnya itu ketika guru memposisikan anak itu tidak sesuai dengan kodratnya. Jadi anak itu dipaksakan, misalkan ada pelajaran X, mencatat buku sampai habis, yang penting mencatat, tanpa mendidik karakter anak. Mendidik karakter anak itu mungkin Pak Tolka sebagai wali kelas sudah biasa melakukan, sehingga Pak Tolka itu kan selalu menjadi guru yang favorit. Ketika anak merasa mengidolakan seorang guru, itu tidak akan mungkin timbul perilaku membacok guru. Kalau yang terjadi karena terjadi paksaan, misalkan menulis buku, pokoknya mau nggak mau, buku ini harus ditulis sampai habis. Kumpulkan, kalau tidak kamu nggak saya kasih nilai. Masih acuannya adalah nilai, bukan mendidik karakter. Itu yang terjadi saat ini seperti itu. Terus kemudian kalau di SMK sini kan selalu menghadapi benda mati si anak ini. Misalkan di TKJ atau di RPL, di DKV, yang dihadapi kan selalu benda mati, komputer dan sebagainya. Tanpa ada sentuhan-sentuhan menyentuh hati mereka untuk bisa punya rasa empati, punya rasa peduli kepada orang lain, itu juga bisa menimbulkan seperti itu, Pak. Makanya perlunya seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tadi, Pak. Sebentar, yang ini saya tampilkan lagi. Ini, Pak. Menuntun dengan segala kodrat yang ada pada anak agar menjadi manusia masyarakat yang mencapai keselamatan. Kodrat, Pak, yang perlu saya garis bawahi kodratnya. Kodrat anak saat ini seperti apa? Zamannya seperti apa? Nanti disisipkan di dalam sini adalah karakter. Jadi pesan dari seorang Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran kita itu pembelajaran yang menghamba pada murid. Menghamba itu bukan berarti kita harus tunduk-tunduk seperti ini, tidak. Bagaimana kita menyelami kebutuhan-kebutuhan dari anak, kebutuhan dasar anak itu seperti apa, kita selami, kita posisikan dia seperti apa, kita tidak pernah menjudge dia. Menjudge boleh tetapi dengan kalimat yang positif, sehingga dia tidak merasa terjudge, seperti itu. Sebenarnya kan kayak validasi tindakan, kamu pernah melakukan kesalahan, itu manusiawi. Itu kan artinya sebenarnya menyalahkan dia, tetapi kan diseliwurkanlah bahasanya seperti itu. Dengan kalimat-kalimat yang positif, sehingga anak itu terbiasa dengan segala sesuatu yang positif, tidak selalu berpikir yang negatif dan seterusnya. Seperti itu mungkin. Bapak Ibu, ada yang ingin memberi masukan atau bertanya lagi terkait pemahaman budaya positif? Ya, mungkin saya Bu Susi. Oh, monggo Pak Hadi. Ada pertanyaan mengenai budaya positif ya tadi yang disampaikan. Ya, betul. Nah, ini mungkin pertanyaan dari saya, bagaimana cara untuk mengatasi tantangan dalam mempertahankan budaya positif ini? Oh, bagus sekali. Terima kasih Pak Rahadi. Tantangan dalam mempertahankan budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi terlebih dahulu? Ya, Semoga Pak Mustafid. Sebelum kita menjawab bagaimana sih untuk mempertahankan budaya positif, terutama di sekolah kita ya. Nah, paling tidak kan kita akan menyebutkan dulu kira-kira budaya positif apa sih yang sudah diterapkan di sekolah kita. Nah, kalau kita berpacu atau berkaca pada profil pelajar Pancasila, dimensi yang pertama berketuhanan ya, itu dalam meningkatkan keimanan, ya, berimanan dan ketakwaan. Nah, itu kan berhalak mulia. Ya. Di sekolah kita kan sudah diterapkan budaya itu. Mulai dari pagi ketika anak memulai belajar ada berdoa, ketika Jumat itu ada pembacaan Asmaul Husna, ya. Terus Jumatan itu di siang hari, yang muslim itu Jumatan di aula, yang non muslim itu ada persisna, ya. Terus bapak ibu guru juga di musola itu istilahnya khataman, bahkan sudah ada semacam kelompok WA itu untuk khataman Quran. Belum lagi nanti kegiatan lain yang digunakan semacam PHBI ya, peringatan Hari Bicara Islam, juga ada
Maulud Nabi, sholatnya dan sebagainya. Nah itulah merupakan budaya-budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Nah bagaimana untuk mempertahankan itu? Ya salah satunya kebijakan kepala sekolah. Artinya ini kan budaya baik. Nah sebagai penentu kebijakan kepala sekolah dan tentunya para wakat dan guru-gurunya ya tetap melestarikan. Ketika nanti ada pergantian kepala sekolah, ya berarti yang mempertahankan ini yang sudah ada di sini. Kepala sekolah tinggal mengikuti. Nah itu yang pertama adalah ya kita konsisten caranya, tetap melestarikan budaya yang ada. Itu salah satu contoh dimensi kaitan dengan bagaimana untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan dan berakhlak mulia. Saya yakin dengan pengenalan seperti ini akan sangat bagus. Karena belum tentu ya anak-anak kita itu di rumah itu ngaji, belum tentu. Anak-anak kita itu kadang-kadang belum tentu sholat. Di sini kan kalau zuhur asar kan berjamaah. Nah itu adalah merupakan bagaimana cara untuk mempertahankan budaya positif, terutama yang dimensi bagaimana untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan serta ketakwaan dan juga berakhlak mulia. Mungkin ada dimensi lain ya. Contoh untuk kerjasama. Nah, bagaimana untuk bisa membudayakan kerjasama? Contoh namanya Gebyar P5 itu kan tidak mungkin secara individual, secara personal kan tidak mungkin. Nah, makanya kolaborasi. Nah, di dalam kolaborasi ini proses, ya. Di dalam profil pelajar Pancasila itu ada yang namanya berkebinekaan global. Nah, jadi dari kegiatan-kegiatan itu kan sudah menjadi sebuah satu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda dari mungkin agamanya. Kita tahu di sekolah kita kan ada campurannya, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, bahkan ada Buddha. Nah, di sekolah kita kan sudah cenderung kondusif. Artinya apa? Dengan kondusivitas ini ya tak lepas dari peran kita. Nah, bagaimana mempertahankan? Ya tetap meskipun berbeda-beda, tetap saling menghormati. Nah itu ya siapa? Ya kita semua. Artinya tetap mempertahankan itu. Itu dalam dimensi untuk kebinekaan. Nah, bagaimana untuk tolong menolong? Nah, tolong menolong ini kaitan dengan kerjasama ya. Umpamanya di hari Jumat itu kan ada semacam kerja bakti. Saya yakin yang namanya kebersihan lingkungan sekolah ini tak bisa dikerjakan oleh PPSU. Saya yakin karena dengan wilayahnya luas, PPSU yang terbatas. Nah ini butuh namanya peran serta guru dan siswa. Maka dengan adanya kerjasama membersihkan lingkungan sekolah ini, yaitu bagaimana cara membudayakan atau mempertahankan budaya yang ada. Terus kaitan dengan kemandirian ya, ada dimensi profesionalisasi, ada kemandirian ya. Bagaimana sih untuk mempertahankan budaya kemandirian? Saya yakin adanya Project P5, Gebyar itu kan anak-anak itu kadang-kadang kan mandiri ya. Ketika guru atau panitia P5 memberikan satu tugas bagaimana untuk mensukseskan Gebyar. Nah, anak-anak itu kadang-kadang dengan secara mandiri, bagaimana untuk men-setting tempat, bagaimana men-setting skenario, bagaimana untuk kaitan dengan stand dan sebagainya. Itu saya kan anak sudah mandiri di situ. Nah, dari budaya-budaya tadi sebenarnya kan ada 6 ya dimensi profil organisasinya. Nah, salah satu tadi yang sudah kaitan kita jelaskan ya, yang sudah ada kita pertahankan. Nah, bagaimana cara? Ya kita sebagai guru di sini tetap melestarikan, mempertahankan. Adapun itu permasalahan pergantian kepala sekolah, ya kita akan mengikuti budaya yang sudah ada di sekolah kita. Mungkin sementara itu ada yang lain. Maturnuwun Pak Mustafid, luar biasa masukan terhadap pertanyaan dari Pak Rahadi. Bagaimana Pak Rahadi? Mungkin sudah mulai ada pandangan atau mungkin dari Bapak dan Ibu yang lainnya? Gimana Pak Rahadi? Ya, tadi kalau saya sudah mendengar penjelasan dari Pak Mustafid ya, tanggapan dari Pak Mustafid tadi berarti sedikit banyak saya sudah tahu bagaimana untuk mempertahankan budaya positif ya Pak. Jadi yang pertama tadi sampaikan konsistensi, kemudian melanjutkan, melestarikan budaya yang sudah baik walaupun nanti ada pergantian kepala sekolah dan lain-lain. Nah, budaya positif itu tetap akan terus dilestarikan gitu ya, dilanjutkan siapapun nanti pergantian pemimpinnya, kepala sekolah. Jadi seperti itu Bu Susi.
sedikit banyak saya sudah tahu bagaimana cara mempertahankan budaya positif. Berarti tidak lain berupa sebuah komitmen. Komitmen dalam artian yang sudah ada dirintis itu dilestarikan dengan komitmen bersama untuk mempertahankan yang sudah baik itu tetap terus, jangan sampai hilang atau tidak, walaupun perkembangan zaman selalu berubah. Gitu. Terima kasih Pak Rahadi, Pak Mustafid. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau memberikan masukan terkait berbagi pemahaman tentang budaya positif yang sudah saya langsungkan di sekolah ini. Monggo. Mau tanya? Monggo Mas Muklas. Saya mau bertanya bagaimana keyakinan kelas dalam mempengaruhi persepsi dan hubungan sosial. Bagaimana keyakinan kelas ataupun sekolah itu bisa mempengaruhi persepsi orang dan hubungan sosialnya ya. Baik, pertanyaan luar biasa. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang ingin menanggapi. Silakan, ada yang mau menanggapi? Mungkin Pak Mustafid kembali mau menanggapi. Kepala sekolah Pak Mustafid ini. Terima kasih Pak Muklas. Sebelum kita, maaf bisa diulangi lagi pertanyaannya? Bagaimana keyakinan kelas dalam mempengaruhi persepsi dan hubungan sosial? Hubungan sosial, ya. Baik. Keyakinan kelas yang sudah ada itu bisa berefek atau berimbas pada persepsi orang maupun hubungan sosial. Baik, ya. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, kita akan melihat dulu definisi dari keyakinan kelas. Keyakinan itu merupakan satu kesepakatan ya, entah itu keyakinan kelas, entah itu keyakinan sekolah. Nah, terkait dengan keyakinan ini sebenarnya kan sebuah cara ya atau strategi. Nah, kalau kita lihat di sini ada keyakinan kelas. Contoh umpamanya, kalau kita lihat latar belakang, kok si A itu kok selalu terlambat, si A itu kok selalu tidak masuk, oh si A itu kok selalu tidak mengerjakan tugas, si A itu udah banyak sekali. Nah, disitulah akan dipandu oleh seorang wali kelas akan menentukan satu keyakinan. Ayo kita buat semacam aturan lah, yang intinya aturan itu demi kebaikan kelas. Ya syukur-syukur kelas itu bisa berprestasi. Itu dalam lingkup kelas, dan nanti ada lingkup sekolah. Nah, di dalam lingkup kelas itu pun ada satu aturan yang harusnya disepakati itu secara mufakat. Artinya, oh ya wes nek berangkat berarti sebelum jam 7 udah nyampe pokoknya dari sampai sekolah. Nah, gimana? Oke. Yang kedua, kalau istilahnya mau tidak pergi ke sekolah itu harus izin. Nah, izinnya harus pakai apa? Apakah lisan, apakah pakai surat, ataukah pakai mungkin hanya WA dan lain sebagainya, ditujukan kepada siapa, wali kelas dan juga BK. Nah, itu juga harus ada kesepakatan. Nah, kalau itu disetujui, oke, ya berarti itu kan membangun komitmen ya bersama di dalam satu kelas. Terus disoroti, ini si A kelas ini kok terlalu, kalau mau tugas kok terlalu terlambat. Nah, maka ini perlu ada keyakinan atau kesepakatan. Gimana kalau tugas jangan sampai mendekati deadline atau due date, nah salah istilah seperti itu. Terus kaitan dengan kelas kebersihan, gimana nih? Kita tidak mungkin menyerahkan ke PPSU atau yang lain, ya tetap kita harus partisipasi. Nah, untuk itu ada bentuk tiket. Nah, itu juga harus disepakati, selain siapa, ini siapa dan sebagainya. Nah, tapi itu harus memang konsisten, harus komitmen bersama kan itu. Terus di dalam kelas itu juga harus ada struktur organisasi. Nah, ketika itu struktur organisasi, ketua kelas siapapun itu yang dipilih, meskipun itu cewek atau cowok dan sebagainya, ya kalau itu menjadikan siapa pemimpin, ya ayo hormati kan gitu kan. Nah, gimana? Setuju? Setuju. Terus selanjutnya ini untuk kegiatan biasanya ada semacam iuran untuk kegiatan A, B, C, kan itu. Nah, bagaimana kalau itu setiap bulan istilahnya ada iuran wajib? Setuju nggak? Oh, setuju. Kalau setuju, oke, di situ ditambahin semacam keyakinan. Nah, contoh dari itu banyak sekali ada keyakinan kelas
yang nanti bisa diwujudkan dalam rangka apa? Ya untuk bisa menjadikan kelas tersebut kelas yang mungkin ya dalam tanda kutip memiliki impian unggulan lah seperti itu. Ya tidak hanya di akademik tapi juga non akademik. Lah itu semua kan perlu ada semacam tatanan. Nah, tatanan itu harus ada kesepakatan biar tidak ada semacam wah keterpaksaan. Nah, itu kan tidak enak gitu. Maka dengan kesadaran itulah diawali dari keyakinan. Gitu. Nah, masing-masing boleh mengusulkan, oh saya mimpi kelasku seperti ini, silakan tulis. Oh saya mimpi sekolah ini disiplin, oke tulis. Masing-masing silakan memberikan satu masukan. Nanti ketika itu kok sama, pokoknya disiplin, ya tulis satu, berarti disiplin, oke. Nah, saya yakin untuk bisa memberikan efek positif kepada kelas lain, paling tidak bagaimana sih kelas tersebut kondisivitasnya, mungkin prestasinya, akademik non akademik, tidak usah kita cerita pada kelas lain. Saya yakin dengan kelas ini sudah bagus, kondusif, orang lain akan secara sadar, oh si kelas itu bagus, disiplinnya bagus, kerjasamanya bagus dan lain sebagainya. Nah, ini cara mensolusikan secara langsung, tidak harus keluar-keluar, oh ini kelas saya bagus, tidak. Tapi dengan menunjukkan prestasi yang ada, saya yakin ini sudah bagian dari sosialisasi. Mungkin sebenarnya itu. Terima kasih Pak Mustafid, luar biasa. Jadi masuk kelas yang dijelaskan oleh Pak Mustafid gimana? Sudah ada pencerahan atau masih ada abu-abunya? Sangat detail, sangat jelas sekali. Ya, betul. Jadi kalau saya boleh mempertegas kembali, yang namanya keyakinan kelas itu pasti punya pengaruh yang luar biasa, baik pada diri sendiri, apalagi terhadap hubungan sosial. Dalam artian, apapun yang kita sepakati itu kan semuanya pasti bernilai positif. Ketika dia bernilai positif itu pasti dia akan membawa dirinya sendiri dulu untuk melakukan hal-hal yang positif. Dengan dia bisa membawa dirinya atau mengendalikan dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif, dia akan bisa berpengaruh pada yang hubungan sosial. Dalam arti dia ngajak temannya. Contoh sepele, membuang sampah. Temannya membuang sampah tidak pada tempatnya, pasti dia akan bilang, jangan buang di situ, kan ada tempat sampah. Nah, mau tidak mau si anak itu akan berpengaruh untuk melakukan hal yang positif tadi. Jadi kesepakatan dari skup yang kecil, pertama dari kelas ini akan berefek pada sekolah. Kalau satu menarik satu lagi, nanti akan lama-lama menjadi globalnya adalah dalam skala besar budaya sekolah yang positif tadi. Memang dalam pembuatan keyakinan kelas itu harus disepakati secara terperinci, mulai dari kita membuat, kemudian kita menerangkan bagaimana nilai-nilai kebaikan yang muncul dari kesepakatan-kesepakatan tadi, kemudian setelah itu apa yang harus kita lakukan dari nilai-nilai itu dan sebagainya, mana yang tampak boleh dilakukan dan mana yang tidak tampak yang tidak boleh dilakukan. Jadi pengaruhnya sangat luar biasa untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan sosialnya. Lebar Mas Muklas. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu. Oh, monggo Bu Budi. Ini Bu Susi. Sudah dijelaskan sama Bu Susi, ada 5 kebutuhan dasar nih untuk manusia, terutama ke siswa nih. Ini karena kita membahas tentang siswa atau murid. Nah, ada di sini ada kebebasan dan kesenangan. Ada kebebasan dan kesenangan kebutuhan dasar tersebut. Nah, untuk siswa SMK ya, untuk siswa SMK itu dia merasa sudah dewasa, sudah besar. Jadi dia itu butuh kebebasan dan kesenangan. Nah, kita sebagai guru, orang tua di sekolah, ke siswa itu untuk mengontrolnya, untuk mengontrol kebebasan dan kesenangan dari siswa itu seperti apa Bu Susi? Jadi biar siswa itu terpenuhi kebutuhan dasarnya, kesenangan maupun kebebasan. Nah, itu cara mengontrolnya bagaimana? Ini ya Bu Budi, 5 kebutuhan ini. Iya, 5 kebutuhan yang kebebasan dan kesenangan. Iya. 4 dan ke-5. 4 dan ke-5. Oke. Ini memang luar biasa ini. Efek untuk anak-anak setingkat SMK atau SMA ini memberikan dampak yang luar biasa karena posisi mereka sudah berada pada mereka merasa bahwa mereka sudah 17 tahun, mereka sudah merasa dewasa sehingga mereka butuh ini.
saya perlu bebas. Selama ini saya dari TK sampai SD saya dikekang. Pokoknya kalau nggak pulang tepat waktu tak jemput, misalnya seperti itu. Sementara ketika mereka SMK mereka butuh untuk aku pengen pulang dulu ya, aku harus dewasa. Aku pengen karo konco-koncoku misalnya seperti itu. Monggo kalau dari Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi terkait pernyataan dari Bu Budi, bagaimana cara kita sebagai seorang guru mengkontrol 5 kebutuhan dasar siswa ini, terutama yang kebebasan dan kesenangan. Karena melihat kondisi mereka yang sudah berada pada posisi menjelang dewasa. Monggo mungkin dari Pak Alif atau Pak Muklas atau Pak Rahadi ada yang mau menanggapi? Monggo. Jangan Pak Mustafid lagi. Pak Mustafid sudah terlalu menanggapi terlalu banyak. Monggo. Mungkin Pak Rahadi. Saya untuk menanggapi ini ya, 5 kebutuhan dasar manusia tadi yang mungkin jadi fokusnya kan di ranah kebebasan dan kesenangan ya. Nah ini mungkin memang jadi perhatian juga untuk saya, terutama yang punya anak ya. Tadi dibahas Bu Susi, mungkin usia-usia SMA, SMK itu kan tadi poinnya mereka sudah merasa dewasa, perlu bebas, perlu mencari sesuatu yang berkumpul dengan temannya. Nah ini mungkin yang bisa saya fokuskan itu ya mungkin ke komunikasi antar anak dengan orang tua, kemudian bagaimana hubungan anak dan orang tua itu di sini mungkin perlu dijelaskan dulu hubungannya baik apa enggak gitu. Dan apabila ada sesuatu anak itu tidak terbuka itu kan nanti yang mengkhawatirkan. Yang kita khawatirkan sebagai orang tua itu kan apabila kebebasan ini yang disalahgunakan. Jadi kalau kita nggak ada kontrol, jadi salah tempat yang kita berikan kebebasan ke anak untuk anak itu bisa memilih sesuatu yang benar, nanti kalau tidak tepat kan jadi salah gitu ya. Jadi poin yang mungkin saya bisa tanggapi ya di kebebasan dan kesenangan ini baiklah komunikasi antara orang tua dan anak, bagaimana memberikan batasan, oh ini area yang salah, ini area yang sesuai, yang tepat. Nah, ini mungkin kepercayaan dan tadi mungkin komunikasi. Itu Bu Susi. Terima kasih Pak Hadi. Mungkin dari Bapak dan Ibu yang lainnya ada yang mau menanggapi? Sepertinya Pak Mustafid senyum-senyum mau menanggapi lagi. Monggo Pak, silakan Pak. Calon kepala sekolah luar biasa ide-idenya. Ini luar biasa nih Bu Budi, pertanyaan yang wah ini menurut kita itu ukuran sekolah itu memang bagus ya, luar biasa. Nah, perlu diketahui bahwa kesenangan itu merupakan satu manusiawi ya, terutama bagi remaja. Nah, cuma di sini kata bebas itu memang kan artinya tidak bebas nilai, artinya terikat pada norma kan gitu kan. Nah, bagaimana sekolah itu bisa mengemas agar bebasan tidak bablas, artinya tidak bablas-blas, bebas terlalu kebebasan, ya terlalu ikat dengan aturan-aturan. Kalau di sini kan ada tata tertib sekolahan kan. Ya, mungkin orang akan apa hubungannya kaitan dengan pakaian dengan sekolah? Mungkin tidak ada secara hubungan, secara mungkin tidak ada. Tetapi kita perlu ingat ya, yang namanya sebuah entah itu atribut, entah itu pakaian, seragam itu identitas sekolah. Kita mungkin di SMK 8 pernah yang namanya kejadian ketika waktu itu masih di Wakugong, di Guarong. Ada salah satu kepolisian itu memanggil atau menghubungi pihak kesiswaan bahwa katanya siswa SMK 8 itu tawuran di Taman KB waktu tahun berapa itu Pak? Itu di Barong itu 2017 misalnya itu. 17-an. Nah, waktu itu tim kesiswaan itu tidak langsung segera menanggapi, paling tidak untuk bisa mengkonfirmasinya seperti apa ciri-cirinya. Oh, sepatunya putih. Terus ditanya lagi bajunya dimaksud enggak. Maka secara tidak langsung sebelum kita secara komprehensif ya, mendatangi bahwa laporan
yang terkait dengan tawuran itu siswa kita, dari identitas itu sebenarnya sudah bisa detect. Saya tidak mungkin kalau hari hari Jumat kok anak-anak kita pakai sepatu putih, tidak mungkin. Yang kedua, untuk rambut itu kan sudah kita aturan, istilahnya tidak melebihi dari telinga kan, itu tidak panjang. Terus baju dimasukkan seperti itu. Itu sebenarnya kan tidak ada kaitannya dengan pembelajaran, tidak ada. Tapi identitas kembali tadi dengan secara belum skimming ya, belum screening, itu sudah menunjukkan, saya yakin itu bukan SMK 8. Tapi ternyata setelah ditindaklanjuti secara komprehensif ternyata betul bukan SMK 8, tapi yang ngaku-ngaku SMK 8. Nah, itu contoh. Maka ketika kesenangan oke, tetapi kebebasan ini kan jangan sampai kebablasan. Yang namanya kebebasan itu kan harus ada batas norma. Bisa ada norma sosial, norma agama, norma sosial dan lain sebagainya. Nah, di sekolah kita itu ya secara konkretnya adalah tata tertib itu. Masuknya jam berapa, atributnya seperti apa, terusannya kotoran seperti apa, di Jumat harus pakai apa. Nah, itu kan dalam rangka untuk mengontrol biar anak tidak kebebasan. Itu salah satu. Kalau berdasarkan misalkan ada ini saya coba mengulas kembali ya Pak. Kalau misalkan ada peraturan dari tim kesiswaan itu, nanti apakah ada kayak sejenis poin pelanggaran kayak itu berarti masih berlaku Pak? Kalau saya yang terakhir itu poin-poin pelanggaran tidak boleh dihitung. Nah, itu sudah dikomunikasikan dengan BK bahwa kita tidak boleh sebenarnya poin-poin pelanggaran itu tidak boleh. Tapi di situ merupakan satu komitmen itu sebenarnya untuk menentukan satu tata tertib pun kan kita tetap undang orang tua. Jadi ada sosialisasi mulai pembahasan tata tertib, sosialisasi secara langsung, secara lisan maupun secara pemberitahuan secara surat itu kan itu tentang tata aturan atau tata tertib siswa SMK 8 Semarang. Yang intinya sebenarnya ada apresiasi dan ada punishment. Nah, punishmentnya ini sebenarnya ketika anak datang terlambat ya paling di situ ya untuk hormat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, waktu itu juga harus sholat dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya kan bagian dari punishment di situ, punishment tapi yang mendukung, yang baik. Tidak harus silakan untuk yang terlambat silakan lari, sekarang tidak seperti itu kan. Kalau yang terlambat suruh ngapain Pak sekarang? Sekarang itu menyanyikan lagu Indonesia Raya di depan. Okay. Menulis daftar keterlambatan bentuk form, terus nanti diteruskan ke BK untuk dibina di BK. Karena STP 2 kan tidak mungkin bina kan. Nah, dari keterlambatan itu menunjukkan bahwa oh ternyata ini ada masalah ini. Nah, gitu kan? Aku pengen bebas, tidak bisa seperti itu. Kamu di dalam sekolah ini punya aturan, maka aturan itu harus dijadikan patokan sebagai kontrol biar tidak kebebasan. Berarti kalau misalkan tadi saya kok jadi tertarik dengan ada tanda kutip terlambat, terus kemudian disuruh nyanyi Indonesia Raya, terus kemudian dibawa ke BK, di data dan seperti itu. Terus misalkan kalau dia mengalami keterlambatan yang berulang-ulang, itu teknik penyelesaiannya menjadi seperti bagaimana nanti Pak Ibu? Apakah ada, karena kan tadi tanda kutip ada aturan sebagai pengontrol, ya. Berarti aturan itu ada punishment, ada rewardnya. Ada rewardnya. Ya. Nah, pada dasarnya yang namanya terlambat ini bisa kita analisa ya. Ada keterlambatan accident. Nah, accident itu saya yakin anak-anak sekali terlambat mungkin ada beberapa hal yang memang kejadian tak terduga. Contoh umpamanya ada pelebaran jalan, ada macet, kan? Karena selama saya menjadi STP 2 itu banyak sekali alasan-alasan yang diungkapkan siswa ya, yang entah itu istilahnya memang sebagai alibi ya, yang dibilang siswa agar tidak disanksi. Tetapi perlu kita ketahui
apakah itu terlambatan sebuah karakter siswa atau memang eksisten. Nah, karakter kan berarti kan hari ini terlambat, besok terlambat, kemudian terlambat. Nah, ini pernah saya menangani siswa ya, satu yang maaf nih saya sebut yang namanya inisial D, rumahnya Depok. Saya tanya, kalau kamu ke sekolah kira-kira butuh berapa menit? 5 menit. Tetapi kenapa kok kamu selalu terlambat? Nah, itu. Yang satu lagi yang namanya inisial D ya, Dias. Nah, orangnya itu tinggalnya di daerah Siberi gitu. Kalau berangkat jam 5 Siberi terus ke Ungaran dulu si Semut terus ke sini itu tidak pernah sekalipun terlambat. Nah, ini kan berarti kan di situ kan ada semacam apa ya, komitmen terhadap peraturan sendiri terhadap si D yang satunya si Depok, D yang satunya yang di Siberi tadi. Nah, ini kan berarti kan ada apa nih sebenarnya? Apakah mangkarnya seperti itu? Nah, kalau bicara masalah jarak, masalah waktu luar biasa. Yang D itu dari jam 5 berangkat, yang ini sudah 5 menit. Nah, di situ kenapa kok yang ini terlambat, yang itu terlambat gitu kan? Nah, tetapi hal ini kan yang paling paham, yang paling tahu, yang paling istilahnya berhak untuk menginterogasi atau istilahnya mencari permasalahan itu kan yang di BK tadi. Bagaimana? Kenapa? Kan itu kan ada apa seperti itu? Jadi pakai metode sejenis kayak ya, semacam segitiga restitusi. Di BK menerapkan itu juga berarti ya Pak? Cuma ya disinilah ketika kita menerapkan segitiga restitusi, yang sebagai penghukum itu biasanya STP diwakilkan. Udah kamu terlantar berarti masih ada penghukum nih. Padahal kan sudah tidak apa lagi sebagai sebenarnya gitu kan itu kan. Cuma bagaimana gimana membuktikan enggak? Karena ini kadang-kadang gini Bu, maaf. Karakter anak itu kadang-kadang ketika dikasih tahu sekali jalan. Ada yang berkali-kali tidak jalan. Lah ini perlu pecut nah seperti itu. Nah, sebenarnya berarti hukuman tetap ada ya. Nah, itu sebenarnya hukuman tidak boleh itu. Ya. Hukumannya tidak boleh. Pasti kontrol pembohong dong. Makanya kalau kita analisa dulu itu kan pernah saya tuh silakan itu selama pensil saya sobek itu sampai jempol ini. Kalau dulu ya itu, tetapi apa efeknya? Ini sih juga ini pengalaman juga. Yang namanya maaf B, bravo itu loh namanya bravo. Itu kan terlambat diantar ibunya. Bisa pahami, loh kok selama kok pensilan bravo? Ya, saya sobek lah seret sama. Ya berarti beliau menghukum ya. Tapi di sini nanti akan timbul efek yang ditimbulkan dari yang tadi kan belum tentu negatif semuanya. Nah, ternyata setelah saya sobek itu orangnya tidak terima, makin dan lain sebagainya. Pokoknya intinya tidak terima lah. Tetapi waktu yang menentukan ini setelah saya istilahnya kejadian baru 5 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, dilalah saya jadi ketua RW, beliau ibunya ternyata kelurahan, gitu kan, pegawai kelurahan. Kamu tahu ya? Sebentar Bu. Oh, orang tua Bravo yang dulu setelahnya disobek. Gitu kan. Tapi Pak, saya terima kasih Pak. Bravo ini sekarang sudah nurut, manut, bahkan saya sudah kerja, disiplinnya bagus. Nah itu kadang-kadang secara apa ya, kalau dari penghukum sebenarnya kan salah. Tetapi ini untuk membudayakan, mengubah karakter budayanya yang tadi kurang disiplin. Nah ini kadang-kadang karakter ini perlu yang namanya hentakan atau pecut di situ. Nah kita akan lihat mungkin tidak secara serta-merta hari itu juga. Yang namanya Tuhan kan tidak mungkin bisa merubah secara 180 derajat langsung enggak. Tetapi kemudian dengan ada seperti itu 5 tahun baru kelihatan hasilnya. Ternyata ya efek dari tadi penghukum tadi sebenarnya. Ini ya, salah satu. Iya. Berarti masih boleh dong Pak? Nah, digunakan. Ya cuma sekarang kan apa ya, akan diubah apa namanya caranya. Kalau dulu itu mungkin ketika terlambat harus lari, ya sekarang cari yang kira-kira sesuai dengan apa namanya pembentukan budaya karakter sekarang.
Apalagi nanti kalau ada sekarang pembulian dan sebagainya itu bisa dianggap pembulian. Tapi bagaimana cara biar anak itu manut, biar anak itu disiplin, tapi dengan cara yang tadi bisa menganalisa anak itu sebenarnya karakter enggak sih terlambat ini. Oh, nah dia enggak, karena tidak pernah terlambat, sekali terlambat karena ada suatu hal. Itu kan berarti kan aksidental. Lah ya terus hari ini terlambat, kok orang deneman terlambat. Nah ini berarti perlu stressing, artinya perlu ditekan. Nah tekanin cari, nah sekarang harus sesuai, jangan push up dan sebagainya. Memang double sekarang. Ya sekarang di salahnya atau apa Pak? Lari boleh, push up nggak boleh. Ya artinya kita akan mencari formula yang tepat, tetapi tidak kesannya tidak pembulian seperti itu. Ya nanti kena Ya, terima kasih Pak Mustafid tanggapannya. Bagaimana Bu Budi menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mustafid? Terima kasih Pak Mustafid, apa yang sudah dijelaskan Pak Mustafid tadi tentang kebutuhan dasar manusia yang keempat dan kelima, yaitu kebebasan dan kesenangan. Itu untuk kita kontrol dan kita membatasi kebebasan tersebut ke anak. Nah, yang mau saya, maaf ini saya nanya lagi, boleh kan? Yang itu tadi sebagai kontrol, sebagai batasan. Nah, sekolah itu ada dukungan nggak untuk bisa mewujudkan dasar kebutuhan siswa yang kebebasan dan kesenangan? Khususnya atau Pak Mustafid atau yang lainnya? Mustafid kok menanggapi? Oh ya, pastinya ada ya Bu Budi kalau menurut saya, karena kembali lagi ke kebutuhan dasar tadi. Kalau saya lebih kepada berawal dari keluarga dulu. Kalau anak itu dari keluarga yang bisa membuat dia survive hidup, kebutuhan makan, perut dan sebagainya terpenuhi, kemudian kasih sayang terpenuhi, kemudian dia tidak dianggap sebagai anak yang selalu membuat masalah atau apa, dari segi penguasaan dia dianggap sebagai anak yang baik dan sebagainya. Dari sini nanti dia akan mendapatkan kebebasan atau kesenangan yang sekiranya baik-baik saja, artinya normal-normal saja. Tetapi kalau berasal dari keluarga yang tidak harmonis, itu di sekolah nanti dia akan mencari ulang untuk yang ini. Dia akan mencari kebebasan di luar. Nah, bagaimana sekolah menjadi pengontrolnya? Ya, sekolah harus punya komitmen juga, harus berkolaborasi dengan berbagai pihak warga sekolah untuk memenuhi kebebasan-kebebasan ini. Kebebasan bisa disalurkan nanti dengan cara mereka berekspresi melalui ekstrakurikuler dan sebagainya. Kemudian selain dia dapat kebebasan, dia bisa mendapatkan kesenangan. Apa yang dia inginkan tertuang di situ semua, sehingga yang untuk kebebasan ke arah-arah yang negatif itu bisa dikontrol, bisa dikat, sehingga tersalurkan untuk hal-hal yang positif. Mungkin dari pihak sekolah saya rasa harus memberikan dukungan itu untuk memageri yang negatif-negatif tadi. Gimana Bu? Sudahkah terpuas? Saya tambahkan boleh? Oke. Ya, terkait dengan kebutuhan dasar siswa. Nah, di sini tugas utama siswa kan sebenarnya kan belajar ya. Kalau kita berkaca pada pendidikan Ki Hajar Dewantara, nah kita harus mendidik siswa sesuai dengan istilahnya apa, kodrat alam zaman. Ya. Jadi mungkin ya pendidikan kita waktu kecil, maupun saya atau jenengan, pendidikan kan istilahnya student teacher center, artinya berpusat pada gurunya. Gurunya ceramah, pokoknya masuk ya udah. Ketika anak masuk kelas ya udah duduk mendengarkan. Nah, itu kalau mungkin pendidikan kita. Namun demikian, kebebasan di sini karena kita mendidik sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Zaman kita kan sudah berubah. Artinya anak-anak kita kan memiliki potensi, mulai bakat yang itu memang harus diekspresikan. Nah, kebebasan itu kita kan udah saya pengen mengekspresikan ide yang ada. Contoh maunya kalau dulu pembelajaran dalam kelas, ya udah aja keluar yuk. Nah, kalau dulu pembelajaran hanya teoritis, ya itu aja praktek yuk. Nah,
Jadi ada 3 kebutuhan pendidikan secara psikokognitifnya ada, afektifnya ada, psikomotornya ada. Lah ini mungkin kebebasan di situ kaitan dengan pendidikan gitu. Nah, pendidikan kan ada terkait dengan non akademik. Yang pokoknya bagaimana mengekspresikan setiap anak itu kan saya yakin memiliki bakat dan minat masing-masing gitu kan. Nah, kalau istilahnya itu bisa kita tampung, bisa kita fasilitasi. Oh, yang senang futsal, ayo silakan futsal. Yang senang badminton yang senang voli. Lah, kebebasan itu mereka akan ekspresikan melalui budaya yang positif. Tadi betul dikatakan Busi, dikemas dalam ekstrakurikuler itu. Waktunya ditentukan, kalau pulang sampai jam berapa. Nah, tidak sebebas-bebasnya, artinya oh ya pokoknya ini bebas untuk memilih ini dengan waktu, pokoknya pulang sudah risak ya, tidak boleh kan, tetap punya aturan di situ. Nah, kebebasan itu mungkin kaitan dengan pola pendidikan yang sekarang kita terapkan. Mungkin kebebasan tidak harus melulu pada teacher center, tapi sekarang student center, berpusat pada siswa. Kesenanganmu piye, wes mau piye pembelajaran, yang penting apa yang saya sampaikan nyampe. Itu mungkin. Jadi samping itu bebas, mereka juga merasa senang, orang tertekan dengan pembelajaran seneng dari pagi sampai. Nah, tapi yang diterapkan sekarang ini terutama yang jurusan, ayo cenderung ke psikomotoriknya, prakteknya. Nah, dikaji ini luar biasa. Tidak hanya teoritis, definisi dari kabel, LAN dan sebagainya, tetapi langsung. Nah, ini masang-masang ini secara langsung, senang mereka menikmati. Dan mungkin dikatakan bebas dan senangnya di situ dalam koridor dalam penerapan pendidikan, strategi pendidikan. Mungkin itu. Terima kasih Pak Mustafid. Bagaimana Bu Budi? Oke, terima kasih Bu Susi, Pak Mustafid penjelasannya. Sudah terpuaskan ya? Alhamdulillah sudah puas. Yang memuaskan banyak orang. Baik Bapak dan Ibu. Mungkin masih ada yang mau memberikan masukan atau mungkin mau bertanya. Oh, monggo Pak. Bu Susi, ini saya masih ada pertanyaan mengenai keyakinan kelas. Ya, oh sebentar, keyakinan kelas berarti yang ini. Ya, ini tadi kan sudah dijelaskan. Nah, pertanyaan saya itu keyakinan kelas ini sifatnya tetap atau orang itu bisa berpindah-pindah antar kelas, Bu? Ini ada yang menanggapi atau saya bisa jawab langsung, Pak Muklas atau Pak Rahadi? Kalau menurut saya keyakinan kelas itu sifatnya tidak tetap, Pak. Dia dinamis, dia bisa berubah. Jadi di mana dia berada, keyakinan kelas itu menyesuaikan lingkungannya. Jadi kalau kita di dalam kelas, terus apa yang kita sepakati di kelas kita terapkan di dalam skop besar sekolah, tidak bisa. Tetap menyesuaikan kalau ketika dia berada di skop yang lebih besar di sekolah, ya berarti keyakinan kelasnya untuk mayoritasnya bagaimana. Misalkan si anak tadi dia pindah ke suatu tempat, di tempat itu misalkan di RT-nya atau RW-nya dan sebagainya, itu dia punya keyakinan berbeda dengan di RT yang lainnya, ya karena kondisi lingkungannya seperti itu. Jadi misalkan keyakinan kelas misalkan di rumahnya Pak Alif, itu tidak mungkin sama keyakinan atau kesepakatan yang ada di rumahnya Pak Rahadi atau Pak Mustafid ataupun saya. Seperti itu. Tetap berbeda karena lebih kepada lingkungan. Jadi sifatnya dinamis, tidak tetap. Gitu Pak Mustafid, Pak Alif gimana? Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Ya, berarti ini keyakinan kelas itu menempelnya itu ke lingkungan ya Bu. Jadi orangnya itu jadi pindah lingkungan, dia pindah juga keyakinannya untuk mengikuti yang sudah ada. Gitu. Iya, lingkungan dan dirinya sendiri. Iya. Mungkin kepada itu. Ya, terima kasih penjelasannya Bu Susi. Terima kasih Pak Alif. Ada lagi Bapak dan Ibu yang memberikan masukan ataupun saran ataupun mungkin menguatkan? Cukup Bapak dan Ibu? Cukup. Saya rasa cukup sekian diseminasi dari saya terkait berbagi pemahaman tentang budaya positif. Semoga apa yang kita diskusikan tadi bisa kita terapkan untuk anak didik kita dari skup yang paling kecil dulu di kelas sampai dengan nanti di lembaga berupa keyakinan atau kesepakatan dari sebuah sekolah, sehingga sudah tidak ada lagi zamannya seperti hukuman-hukuman fisik pada saat kita dulu sekolah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Refleksi.
Saya berusaha dan belajar melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam penerapan budaya positif sebagai pembiasaan di SMK Negeri 8 Semarang. Refleksi untuk rencana perbaikan ke depan. Yang pertama, meningkatkan kolaborasi dengan semua warga sekolah. Kedua, meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif. Dan yang ketiga, mengevaluasi dan menganalisis manfaat hasil diseminasi, baik untuk murid maupun untuk lingkungan belajar secara berkala. Demikian penyampaian saya terkait berbagi pemahaman budaya positif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.